Selanjutnya di video ini, kita akan bahas satu tag, ya tag yang berfungsi untuk memanggil dan menampilkan gambar pada web browser. Nah, untuk latihan ini, ada beberapa hal yang harus kita siapkan. Pertama, folder, dan yang kedua adalah gambar yang akan kita gunakan sebagai bahan latihan. Nah, tepatnya di folder belajar HTML. Di sini saya sudah siapkan satu folder, nama foldernya adalah gambar. Lalu di dalam folder gambar itu saya sudah menyiapkan satu file gambar. Ya, nama filenya adalah gambar_1. Ya, jadi buat teman-teman yang mengikuti latihan ini, ya silakan siapkan kedua hal ini. Ya, yang pertama folder gambar, lalu isikan satu file gambar. Nah, selanjutnya bagaimana cara kita ya memanggil dan menampilkan gambar ini pada web browser. Ya, sampai di sini saya close Windows Explorer-nya. Kemudian jalankan aplikasi Visual Studio Code. Nah, di Visual Studio Code ya tepatnya di folder belajar HTML, silakan buat satu file ya. Ya, nama filenya pertemuan_14.html. Untuk bagian title ini saya ganti menampilkan gambar. Nah, seperti biasa sebelum lanjut kita akan jalankan dulu file pertemuan14.html. Nah, kita akan jalankan di aplikasi web browser. Kita cari pertemuan 14, ini klik kanan, open. Nah, pertemuan 14. Oke, kembali ke Visual Studio Code. Di HTML, untuk memanggil dan menampilkan gambar pada web browser, itu ada satu tag namanya img. Ya, tinggal ketik img, lalu tekan tombol tab di keyboard. Nah, di sini ada beberapa atribut ya. Ada dua atribut. Nah, atribut pertama itu adalah atribut src atau search, yang merupakan sumber gambar ya yang akan dipanggil. Ya, dalam hal ini sumber gambarnya itu berada di dalam folder gambar. Jadi source-nya seperti ini, folder gambar, kemudian slash. Nah, di sini sudah muncul nama file dari gambar yang akan kita panggil, yaitu gambar1.jpg. Ini tinggal kita klik, kemudian jangan lupa di save, lalu kembali ke browser, refresh. Nah, gambarnya sudah muncul pada web browser. Nah, selanjutnya di sini ada atribut alt ya, atau alternatif. Nah, atribut alt ini alternatif ya ketika gambar ini tidak muncul. Misalnya di sini alt-nya ini saya kasih string seperti ini ya, laptop. Nah, jadi atribut alt ini itu nanti akan muncul ketika gambar ini tidak muncul pada web browser. Nah, salah satunya misalkan kita salah dalam memanggil gambarnya. Ya, gambarnya ada di dalam folder gambar, tapi kita salah dalam mengetik atau memanggil nama filenya. Nah, misalnya di sini gambar_1. Kalau saya hapus underscore-nya, kemudian kembali ke browser, lalu refresh. Nah, tentu gambarnya tidak muncul dan akan diganti atribut alt. Ya, sekali lagi atribut alternatif ini ya, yang alt ini nanti akan muncul ketika gambar tersebut ya tidak muncul pada web browser. Nah, untuk mengubah lebar dan tinggi sebuah elemen pada HTML itu sebenarnya bisa kita lakukan menggunakan bahasa CSS. Ya, jadi ada properti di CSS untuk mengubah lebar dan tinggi sebuah elemen.
Nah, tapi di sini kita belum bahas yang namanya CSS, dan ini akan saya buatkan playlist baru yang terkait dengan CSS. Nah, akan tetapi jika kita hanya ingin bermaksud ya, hanya ingin mengubah lebar dan tinggi sebuah elemen pada HTML, ya di HTML itu ada atribut untuk mengubah lebar dan tinggi sebuah elemen. Ya, ada atribut yang namanya width dan height. Ya, width untuk mengubah ya lebar sebuah elemen, misalnya di sini saya kasih 100 pixel. Ya, lebarnya 100 pixel. Sampai di sini jangan lupa di save, kemudian kembali browser, refresh. Nah, lalu atribut yang kedua itu ada atribut namanya height untuk mengubah tinggi elemen. Ya, sama dengan lalu petik 2. Kalau saya ganti di sini misalnya 50 pixel, ya jadi satuannya adalah pixel ya. Lalu kembali ke browser, lalu refresh. Nah, tapi hati-hati ketika ingin mengubah sebuah tinggi elemen ya menggunakan atribut height. Ya, di sini lebarnya saya kasih 100, kemudian tingginya saya kasih 50. Tentu kalau saya jalankan ya hasilnya adalah gaping seperti ini. Ya, jadi hati-hati ketika ingin mengubah sebuah tinggi gambar pada HTML. Baik, begitu mungkin tentang bagaimana cara memanggil dan menampilkan gambar pada web browser menggunakan tag yang namanya img pada HTML. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya.